Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 13 Agustus 2025 bersama Gereja Toraja Bogor. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang menyertai kami dari istirahat kami dan boleh membangunkan kami pagi ini sebagaimana adanya kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan karuniakan. Bapa dalam surga, sebelum memulai aktivitas kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya menyucikan hati dan pikiran kami dan memimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami dapat memahami, mengerti firman Tuhan, dan terlebih boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini doa kami Bapa yang kami naikkan dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 12 ayat 41 hingga 48 yang berada di bawah tema yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kewaspadaan. Kata Petrus, "Tuhan, kepada kamikah Engkau tujukan perumpamaan itu atau kepada semua orang juga?" Jawab Tuhan, "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan mereka jatah makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya. Namun, apabila hamba itu berkata di dalam hatinya, 'Tuanku tidak datang-datang,' lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak berbuat sesuai dengan kehendak tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Namun, hamba yang tidak tahu dan melakukan apa yang pantas mendatangkan pukulan, akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, akan banyak dituntut dari dirinya. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, akan lebih banyak lagi dituntut dari dirinya. Amin. Renungan kita pagi hari ini diberi tema, lakukan yang terbaik. Bogawi tu melona tongan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara dipilih menjadi pengurus, pemimpin suatu kelompok atau organisasi? Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu merasa bangga, bersyukur, atau tertantang. Mungkin juga ada yang kalau terpilih malahan menjadi khawatir karena merasa tak mampu, bertanya-tanya karena merasa tidak layak. Ketika Yesus selesai menyampaikan perumpamaan yang mengandung pengingatan tentang kewaspadaan, Petrus bermaksud mengklarifikasi siapakah yang dimaksud dalam perumpamaan itu. Yesus menanggapi pertanyaan Petrus dengan memberi perumpamaan lain yang bermaksud menegaskan kembali hal kewaspadaan dan menambahkan pesan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh murid-muridnya sebagai pengurus rumah. Pengikut Yesus diberi peran sebagai hamba yang memimpin atau mengurus semua hamba Tuhan. Sebagai yang dipilih untuk mengurus sesama pengikut Tuhan atau hamba-hamba,
Mereka seharusnya menghormati dia yang memberi kepercayaan untuk mengurus rumah. Penghormatan kepada dia yang memilih atau memberi tugas merupakan bagian terpenting dalam tugas kepemimpinan atau kepengurusan itu. Kemampuan, pengetahuan, keterampilan, hikmat dan wibawa telah diberikan supaya tugas kepengurusan bisa dilakukan sebaik mungkin. Bila tugas itu dilakukan dengan baik, dia akan memberi kepercayaan yang lebih besar yang dapat kita baca pada ayatnya yang ke-44 bacaan kita tadi. Sebaliknya, bila penugasan itu tidak dilaksanakan, malah sebaliknya menyakiti mereka yang seharusnya diurus, pemimpin akan menerima ganjarannya berupa pukulan. Bapak Ibu terkasih, mungkin Bapak Ibu sedang menjadi pemimpin atau pengurus pada suatu kelompok, organisasi, atau lembaga. Terimalah itu sebagai penugasan dari Tuhan. Kerjakan dengan sebaik-baiknya, bukan untuk mengembangkan karir semata, melainkan sebagai penghormatan dan pertanggungjawaban kepada Dia, yaitu Tuhan yang telah memilih dan menempatkan Bapak Ibu di tempat tersebut. Ketika kita telah menerima begitu banyak, bahkan melimpah, apakah yang akan kita lakukan sebagai balasannya? Jika kita diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengurus sesuatu yang penting, apalagi sesama manusia, bagaimanakah kita menanggapinya? Mari kita mengingat bahwa Tuhan menuntut banyak kepada yang sudah diberi banyak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk selalu waspada melakukan bagian kami sebagai anak-anak-Mu. Mampukan kami Tuhan, pimpin kami agar nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan lewat tugas-tugas aktivitas yang Tuhan telah tunjukkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di saat kami mulai merayakan hari kemerdekaan, biarlah Tuhan Engkau yang hadir di negeri kami. Suatu kerinduan kami, makin banyak anak-anak Tuhan di negeri ini, kami boleh bersama-sama bersuka cita memuliakan nama Tuhan dalam kondisi kami bernegara. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang ada di dalam pemerintahan, biar mereka boleh menjadi pelita di tengah-tengah aktivitas mereka masing-masing. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami dalam masa-masa usia indah mereka, pimpin mereka Tuhan, biarlah mereka pun boleh menikmati dengan penuh syukur aktivitas sehari-hari, dan mereka terus menjadi teladan bagi kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam bangku kuliah, bangku sekolah. Tuhan berkati, biarlah juga mereka tekun melakukan bagian mereka, tekun belajar dan kelak akan menikmati hasilnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya tunjukkan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga mungkin ada saudara kami dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya berkati obat-obat yang mereka konsumsi, berkati perawatan yang mereka alami Tuhan. Biarlah kelak mereka boleh pulih kembali dan kami boleh bersama-sama bersyukur, bersuka cita atas anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sertai kami sepanjang hari ini, biarlah nama Tuhan saja yang boleh kami puji dan muliakan. Ini doa kami Bapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Tuhan memberkati, Shalom.